Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Hum utawi pasukane Kanjeng Nabi iku al-jibal, laksana gunung-gunung. Pasukan kaum muslimin laksana gunung. Fasal mongko takono sira anhum tentang mereka, musadimahum ing orang-orang yang pernah dihadapi, sing wis tau bentrok karo pasukan kaum muslimin. Madza ra'a delok sapa musadimuhum minhum saking kaum muslimin fi kulli mustadamin, dalam setiap pertempuran, setiap laga medan perang. Pasukan Nabi kokoh laksana gunung. Bila perlu, tanyakan kepada yang pernah bentrok langsung dengan mereka, bagaimana rasanya menghadapi mereka di setiap peperangan, medan laga. Saudara, masih tentang jihad Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Bait ini masih menunjukkan kehebatan kaum muslimin yang di sini diserupakan dengan gunung. Gunung tentu saja penyerupaan terhadap sesuatu yang kokoh, yang kuat, perkasa. Ibaratnya kena udan, kena panas, kena angin, mendel wae, meneng wae. Seperti tidak ada perubahan. Kokoh. Ini gunung. Anda enggak percaya? Tanyakan mereka yang pernah menghadapi kaum muslimin. Coba gimana? Tanyakan kepada mereka. Wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan. Usul hadfin lahum adha minal wakhami. Wasal Hunainan, tanyalah kepada Hunain, perang Hunain. Wasalan takono sira Badran ing perang Badar. Wasal Uhud lan takono maring perang Uhud. Usul hadfin utawi macem-maceme kematian, model-model kematian lahum kedue tentara musuh iku adha, luweh mengerikan, luweh parah, luweh medeni minal wahom, daripada wabah. Tanyakan pula pada Hunain, pada Badar, pada Uhud. Niscaya akan mereka menyatakan ragam kematian para musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin itu sangat mengerikan. Mereka mematinya itu sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada wabah, penyakit wabah. Ini hanya contoh saja, disebutkan di sini perang Hunain, perang Badar, perang Uhud, untuk menunjukkan bagaimana dikdayane kaum muslimin. Perang Hunain, ya perang di lembah Hunain ya, di mana
kaum muslimin asalnya kalah, kemudian kaum muslimin menang. Perang Uhud sebaliknya, asalnya menang kemudian kalah. Perang Badar, perang yang kita menang. Semuanya menunjukkan juga jumlahnya 3 kali lipat semua. Pasukannya itu 3 kali lipat. Pasukan kaum muslimin kalah jumlah. Ya. Tetapi dari perang-perang itu bisa kelihatan bagaimana heroiknya kaum muslimin. Ya. Fusulu hadfin lahum adha minal waqam. Model-modeli kematian, masya Allah. Mesti matine wong-wong musuh iku iso macem-macem, ana sing saka dhuwur truk, ana saka kisah truk. Masya Allah. Ya. Demikian sebaliknya. Kalau orang mati dan orang itu mati ya gara-gara perang, itu ya gitu nak, ya, mesti kondisinya mesti kalah perang. Jadi senengane iki do ngomong, wah matine guyu. Itu enggak indikasi, bukan indikasi orang baik matine guyu. Ya tadi perang kayak gini, jihad fi sabilillah. Padahal kena pedang atau kena tombak, ceprot pakai mesti kan ngono. Coba, itu wah matinya dengan bukan indikasi. Senengane itu matine guyu. Ya. Fusulu hadfin lahum adha minal waqah. Keadaan kalau sedang wabah. Masya Allah, saudara-saudara. Hari ini kita sedang mengalami wabah. Luar biasa. Kalau sedang wabah, kematian menjadi, ya Allah, orang diregani wong. Bener enggak? Ini serius, serius. Ojo mati saiki bareng. Kurang diregani ya. Orang takut dengan jenazah. Dianggap iki luar biasa. Ada video-video di Amerika Selatan bagaimana orang gara-gara corona ini mayat menjadi sangat tidak terhormat. Di Amerika katanya negara superpower gitu. Mayit ya dibegitukan saja, masya Allah. Ini ya, ini luar biasa. Artinya mengerikan, sesuatu yang medeni wong. Orang mati dalam keadaan sedang di tengah wabah. Al-musdiril bidi humran ba'dama waradat minal ida kullamus. Al-musdiri al-bidi al-musdiri asli pedang, al-bidi yang putih, humron ing dadi abang. Ba'dama waradat sawise teka apa pedang minal ida dari musuh. Kula muswadin ing saben sing ireng minal limami saking rambut. Pedang mereka yang putih berkilau menjadi merah oleh lumuran darah sesudah menebas musuh yang berambut hitam.
Bait ini menjelaskan tentang keterampilan kaum muslimin di dalam menggunakan pedang. Pedang sing asale putih bersih, sing asale itu ya mengkilap menjadi merah ketika sudah berada di tengah pertarungan. Menunjukkan itu pedang sing kanggo. Bawa pulang pedang terus pedangnya lho. Lah kayak mau berangkat putih kok isih putih meneh lho. Lah kanggo lah aku ndelik. Lah iki ora mutu. Dadi justru sing top iki nek dekne perang waduh padane ngene kan rapi dadi compang-camping. Ane ndi wae kena pedang gagah ngene. Sama pedangnya ini asalnya itu mengkilap jadi merah bekas darah. Ya. Kullu muswadin minal limami. Apa sah? Jadi hebatnya kaum muslimin itu yang dicari itu yang rambutnya masih hitam. Apa maknanya? Tentara musuh yang masih muda. Jadi tentara musuh sing digoleki sing nom-nom. Sing isih ireng rambute mesti sing nom. Ora aku milih sing tuwek-tuwek, aku milih sing tua wae lah. Ya karang. Ini enggak, sing dipilih justru sing nom. Ada juga penafsiran bahwa yang dimaksud hitam itu untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu kemungkaran, yang menunjukkan kemungkaran, bukan hitam dalam pengertian kepemudaan. Tetapi hitam itu artinya mereka menunjukkan tanda keburukan. Jadi albid itu dia tanda putih artinya kesucian. Sedangkan tentara hitam itu maksudnya tentara yang dia tandanya dia adalah tentara yang penuh dengan keburukan. Ya. Wal katibina bisumril khatima tarakat aqlamuhum harfa jismin ghairu mun'ajimin. Wal katibina dan para penulis, para tentara pasukan kaum muslimin bagaikan penulis. Bisumril khatti kelawan senjata berupa tulisan. Bisumril khatti kelawan senjata tulisan, rupane kaya tulisan. Mata rokat tidak meninggalkan opo aklamu pena mereka. Harfa jismin ing hurufe tubuh. Membuat tubuh itu ada tulisannya. Ghairu mun'ajimin tanpa titik. Tanpa torean luka, Masya Allah. Mereka bagaikan para penulis dengan panah dan tombak, bisumril khat, yang dengan pena-pena itu mereka tidak menyisakan satupun bagian tubuh musuh tanpa torean luka. Jadi mereka menganggap tubuhnya musuh itu seperti kanvas. Jadi kayak ditato nih ya, ini sing kosong tuing, ini kosong tuing. Ya Allah, iso Jadi senjata di sini diibaratkan seperti pena. Bagaimana pena? Pena abot enggak? Pena tidak abot. Mereka membawa senjata seperti membawa pena. Artinya dia mainkan dengan enak, nyaman, tidak merasa repot, susah. Seperti pena lah inti kudulanan telaw diwi iso iso. Yang dengan pena itu dia gambar tubuhnya itu di tubuh musuh ini kosong tiang. Masya Allah ya. Jadi tidak menyisakan tubuh musuh itu tidak ada coret-coret kan. Kabeh kudu ana. Ini saking apa ya?
Saking ya mestinya iki kok durung piye. Syakis silahi lahum simatu mayyizuhum wal wardu yamtaz bisima minas salami. Syakis silahi utawi nggawa pedang, memanggul pedang senjata lahum bagi mereka kusui iku sima dadi tondo. Anake Pak Habib jenenge Sima so. Sima Zahia. Ya. Tondo sing cemerlang putih Pak Habib. Iku sima jadi tondo tumayizu yang bedake apa tondo huming mereka yang menjadikan mereka itu istimewa. Tandanya itu dia pakai di mana-mana membawa pedang, kemana-mana bawa pedang. Itu tandanya pasukannya kaum muslimin. Wal wardu utawi bunga mawar iku yamtazu istimewa apa bunga mawar bisima dengan tanda minas salami dibanding bunga salam. Sama dengan bunga mawar, beda dengan bunga salam. Lihat bedanya apa? Bunga mawar itu keproknya begitu. Tetapi bunga mawar itu ada durinya. Sama dengan ya, kaum muslimin pasukan bawa pedang. Nah, kelihatannya itu indah tetapi bawa pedang. Wangi bawa pedang. Ya. Seperti keindahan bunga mawar. Ya. Jadi keindahannya tidak lupa dia bawa pedang seperti mawar senantiasa ada durinya. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu wa tahsabu zahra fil akmami kullakami. Tuhdi memberitahu ngabarke ilaika maring sira apa riyahun nasri angin kemenangan nasyrahum ing nyebarke mereka fatahsabu mongko Anda mengira az-zahra ing kembang fil akmami ing setiap kelopak kula kami ing saben-saben tentara, saben-saben prajurit, kesatria. Angin memberikan kabar bau harum kemenangan mereka kepadamu. Hingga engkau mengira setiap kesatria adalah bunga dalam kelopaknya. Bait ini menunjukkan sejarah bahwa yang namanya kemenangan itu mesti apa? Baunya harum, mesti baunya wangi. Setiap kemenangan itu mesti sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati. Benar? Iya Pak. Jadi kemenangan itu laksana bau harum.
Ini penting kaidah. Kemenangan itu mesti selaksa bau harum. Jadi setiap kemenangan mesti terlihat indah, mesti terlihat semerbak wangi. Itu setiap kemenangan. Gitu. Orang nggak mau tahu Liverpool ngalahkan si Barcelona, gitu. Nggak mau tahu nakale padahal ning ngono-ngono iki pertandingannya, gitu. Nakale ning ngono orang nggak mau tahu, sebenarnya menang. Nah. Nek menang, apa wae iso dienggo alasan. Alasan iku kaya indah. Oh iya. Wah, aku terlalu iya menang. Sebaliknya sing jenenge kalah, iku alasan apa itu ora indah. Oh iya soalnya uri. Kalah. Nanti saben kemenangan mesti bau harum. Wes kemenangan apa? Itu nyalon gubernur, ya, menang meskipun KCL loro, karo sing kalah. Wes menang, wes wah kita ini usaha betul, kampanye kita tenaran gue ini dia. Lagi, padahal itu ratu gitu. Padahal suarane tuku, naudzubillah min, itu terjadi, tapi menang apa? Enggak, kita ini serius, kita kampanye di mana-mana serius kita. Padahal tuku. Ya Allah. Nah, sing kalah harap alasan, kita ini sudah usaha betul-betul. Saya itu sudah dananya untuk saya kemana-mana saya. Waduh, kalah alasan apa wis kalah. Benar? Oleh karena itu jangan mau jadi orang kalah. Harus jadi pemenang. Supaya apa? Apapun yang kita omongkan itu benar. Pokoknya agar menang itu omongan kita itu benar. Benar. Nek kalah omongan kita apapun keliru kabeh. Iku nek kalah. Wis to. Jadi apa? Kaidahnya setiap kemenangan itu mesti baunya harum, wangi. Ya, dalam setiap pertandingan jadi menang wangi. Baunya harum. Demikian juga pemenang. Pemenang tuh mesti seperti terlihat seperti kembang, seperti padahal was betoke bar menang bal-balan keringete sapol. Tapi wah, keringete iku dadi ilang kabeh. Dadi wah, wangi dadi wangi kemenangan. Lah wong menang perang, bayangke piye perang kuwi. Wong mesti compang-camping matane ono sing putrul siji, kupinge ilang siji. Neng menang, wah ora apa-apa. Jadi menang kabeh, alasannya menang kabeh. Dan orang yang mengalami kemenangan, juaranya itu mesti wangi, melu jadi idola. Paham? Sama di sini. Kemenangan itu tuh diilai nasroh. Kemenangan itu baunya wangi, harum. Fatah sabu zahra fil akmami kullakan. Dan pemenangnya itu mesti ya seperti tahsabu azhar, seperti kembang. Ya. Hari ini maunya ada pertarungan namanya GC sama Tony Ferguson. Ngerti berapa? Nggak ngerti. Ini repot kalau ngomong orang ngerti. Jadi kan gelut di MMA. Tony Ferguson buah bak belur kan. Lah sing menang yo babak belur, tapi yo menang gitu guyu. Padahal kene goteh tok. Yo menang dadi koyo rakit tok getihe ya. Sebabnya menang. Ini Ustaz ya. Kayak gitu. Jadi kemenangan itu apa sing diomongke bener, apa sing diomongke wangi. Nek kalah, apa sing diomongke kalah? Salah kabeh apa dadi salah. Ini sebab kalah.
Ya. Jadi setiap kemenangan mesti terlihat indah. Dan setiap yang menang, keadaan bagaimanapun, dia seperti kembang. Dia mesti wangi, dia mesti harum, mesti diidolakan. Ya. Ka'annahum fi dhuhuril khairi nabturuba min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Ka'annahum kaya-kaya tentara fi dhuhuril khairi ing dalam dure kuda iku nabturuba, pohon ruba. Tentara kaum muslimin yang berada di atas kuda itu laksana pohon ruba. Pohon yang adanya itu di puncak-puncak bukit, puncak gunung. Min syiddatil azmi, saking kuatnya komitmen, saking kuatnya keteguhan hati. La min syiddatil huzumi, ora sebab kuatnya pelana. Kuatnya pelana kuda. Kalau tadi menjelaskan tentang keterampilan mereka membawa pedang, maka bait ini menjelaskan kehebatan pasukan berkuda. Mereka ini kokoh di atas kuda mereka, seperti nemplek dengan kudanya. Ya. Seperti apa? Seperti pohon ruba. Pohon ruba, pohonnya ada di puncak bukit. Ini pohon di puncak bukit itu tidak mudah, karena dia semakin tinggi, itu semakin banyak mendapatkan terpaan. Nah, kalau Anda bisa bertahan di situ, oh berarti kuat, tenang nih sore. Apa nih? Akarnya kuat banget, komitmennya kuat sekali. Dan dikatakan min syiddatil hazmi, tentara ini, kaum muslimin ini kuat sebab komitmennya kuat. Kepinginan untuk menang, kalau kalah kepinginan mendapatkan syahadah. La min syiddatil huzum, tidak sebab pelanane, tidak sebab peralatane kok dadine dekne koyo kuat, enggak. Tapi sebab komitmennya, keteguhan hatinya. Dadine nek wonge kuat, ya toh, liyane dadi gampang. Sebaliknya nek sing kuat kuwi peralatane tapi wonge ora patek kuat, kuwi minggrik. Wonge dadi apa? Wala tanfa'ul khairul kiramu walal qona idza lam yakun fauqal kirami kiramu. Sampeyan duwe sepeda motor king utawa ninja, tapi sampeyan ora tau numpake ninja, sampeyan numpake Scoopy. Sampeyan kayak kuwi ya malah bingung dhewe. Itu ora iso banter. Tapi nek wis biasane itu pembalap, gitu. Biasane pembalap sampean nganggo Scoopy. Ya sampean iso ngalahke karo wong sing dikeki ninja ning ra patek terampil. Bener. Jadi masalahnya itu bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Ngerti ra? Kali bawah. Artinya man behind the gun. Jadi orangnya ini loh. Orangnya ini punya keterampilan enggak? Punya komitmen enggak? Punya kemampuan enggak? Nek alate hebat, tapi wonge iku wedi. Wah, wonge ya wis malah glundung dhewe ro tekan gone. Bisa. Ya, jadi hebatnya kaum muslimin, dianya yang komit. Nah, baru peralatannya itu semakin menambah dia gagah, semakin menambah dia hebat. Ini kaum muslimin. Jadi mereka perjuangannya itu serius, tulus, tidak melihat aspek yang lain. Ini kaum muslimin. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqa fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Tarat
Tarot, gelisah, gundah, resah, wedi. Apa qulubul ida, atine musuh, wedi. Mimba sim sebab urusane dekne sebab hebate ganase wong muslimin. Marokon ing membuat kocar kacir. Membuat pecah belah. Fama tufarriqu, maka Anda tidak bisa membedakan, bukan Anda. Fama tufarriqu, mongko ora iso mbedake apa qulubul ida. Bainal bahmi, antarane anake wedhus wal buhami dan tentara. Hati pasukan musuh gelisah dan gundah gulana melihat dahsyatnya serangan kaum muslimin, hingga mereka tidak bisa membedakan antara kumpulan anak kambing dan pasukan ksatria. Ini secara orang yang takut itu orang yang kemudian menghilangkan rasa takutnya itu dengan lari, dengan pergi, dengan kalau yang ditakuti itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, ya, maka dia kemudian sampai lupa diri. Ini betul, ini bukan sesuatu yang hayal. Coba kalau ada kebakaran, naudzubillah min dzalik. Kita sering lihat ada kebakaran, ya toh, di video-video itu, dan orang yang kebakaran itu dia dikirane nggawa anake, ternyata nggawa bantale anake. Lah dulu anake lu lali tak kira. Ora lali karena sudah hilang akalnya. Gelisah yang sangat itu hilang. Ono gempa, iki tenan iki. Lagi adus gempa, metu serundul. Lah ora nggo apa-apa kok metu. Wis kira kelingan. Ujo. Halal. Ini betul, Zar. Jadi kalau sudah ketakutan yang seperti itu, orang lupa diri dengan keadaan. Ini seperti dahsyatnya kiamat digambarkan oleh Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Jadi kiamat itu, medeni ini kiamat itu. Wong sing lagi nyusun iki bayine iki tinggal dicap. Coba nyusun iki layo dekat sekali nyusun buat ditinggal. Ya, saking dahsyat. Wong sing ya meteng saking kagete ditok metu dhewe. Ya piye carane? Jadi orang keadaannya seperti mabuk. Ini Quran. Wa taronna sukar. Artinya apa? Orang lupa diri. Sama dengan orang ini yang perang ini musuh yang lali. Lha iki wedhus apa iki musuh? Kuwi ora iso bedake saking bingunge. Kan terus dia ya Allah. Dahsyatnya kok kayak gini itu maksudnya. Ya. Oh gawe sihir kok iso kok ngene-ngene. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qaul usdu fi ajamiha tajimi. Wa man utai sapa iku takun ana iku bi Rasulillahi lawan Gusti Allah apa nusratuhu bantuane. Nusratu bantuane wong, orang yang menjadikan kemenangannya itu berkat Kanjeng Rasul. Intal qolamun ketemu ing wong apa al usdu singa di ajamia ing dalem
tengah hutan tajimi. Tunduk apa sino. Ini semua bagaimana saudara kesimpulan dari bait-bait di atas. Siapapun yang menjadikan kemenangannya berkat baginda Nabi, maka biarpun singa sing diadepi singone tunduk. Nah, sapa wae sing gelem, perhatikan ini maksudnya ya, masuk di sini. Sapa wae sing gelem dadekke Kanjeng Nabi sebagai wasilah permohonannya, permohonannya donga nganggo sholawat, maka dia tidak akan ketakutan di mana-mana. Dia tidak takut meski ketemu dengan macan, maksudnya ketemu dengan masalah yang besar. Dia ditemu atau dia terkena sesuatu yang menyakitkan, penyakit yang tidak takut, nek selalu gandeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nih, ya tentara-tentara tadi secara jumlah kalah terus. Wong Islami kalah terus jumlah pertarungan, perang kalah. Tetapi karena bersama dengan Rasul mereka bisa menang. Ini sama dengan kita. Bukan kok kaum muslim itu enggak takut. Ya wedi. Ya mosok siji lawan telu, siji lawan papat, sama 5 orang wedi. Tapi ketika Kanjeng Nabi dijadikan sebagai wasilah dongane, menjadikan tidak wedi menghadapi masalah, menghadapi musibah, sesuatu yang besar. Ya, ini bait ini mengajarkan kita nek donga nganggo dibarengke nganggo sholawat ing Kanjeng Nabi mesti. Karena itu kita doa pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mesti kita ini dalam keadaan bagaimanapun kita harus merasa bersyukur. Minimal masih diberi kemampuan untuk berdoa. Jadi ngakoni iki Gusti Allah sing ngatur. Dadi nek donga kuwi nganggone alhamdulillah. Nek donga iku ora nganggo bismillah. Donga bismillah. Ketok. Donga iki pertama wae alhamdulillah. Nomor loro sholawat. Iki kanggo matur nuwune awake dhewe, wasilah dongane awake dhewe lewat Kanjeng Nabi. Itu mesti diakhiri gitu juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ini tata cara berdoa. Ora nggo auzubillah. Donga kok auzubillah. Maca Quran nganggo auzubillah. Itu paham ini sampai sudah. Donga alhamdulillah. Dulu ya Allah. Ini nambah-nambah bid'ah menah bid'ah. Tidak pas gitu loh, tidak pas. Kalau sampai ning lapangan mesti nih bal-balan nganggo sepatu bal. Ya, dadak ning lapangan nganggo sepatu liyane terus dicopot terus nganggo sepatu bal. Kan midon. Nah. Jadi nek donga ora usah nganggo auzubillah. Ora usah nganggo apa? Langsung alhamdulillah. Ya. Baik. Dan tentu saja sholawat. Ya. Walan tara min waliyin ghaira muntasirin bihi wala min aduin ghaira munqasimin. Walan tara, Anda tidak pernah melihat min waliyin saking kekasih ghairu muntasirin yang tidak tertolong bihi sebab Nabi. Ada kamu, ada kekasih ben loro wis loro rasakno
Ana kekasih ngono dikira iki lho. Nek lara iki ya bojone lara ya kita iki sayang gitu. Aduh kok sayang kok lara. Ya karepe iki ora lara lah. Lara piye meneh ya terus yo piye ngono lah. Ngene iki ya Allah. Eta wala min aduin lan ora saking musuh ghaira munqasimin yang tidak terkalahkan. Iki memberi alasan pada bait sebelumnya. Bait sebelumnya apa? Bait sebelumnya apa? Kita diminta setiap kita menghadapi masalah, kita menghadapi, kita njaluk, kita diminta untuk baca sholawat wasilah kepada Kanjeng Nabi. Alasannya apa? Ini berkat beliau, berkat Nabi, berkai wasilah kepada Nabi, engkau tidak akan pernah melihat kekasih yang tak tertolong. Ono apa? Nek sampean seneng karo Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi ya seneng nek sampean. Apa sampean nek njaluk tulung dekne apa? Ganti dekne mesti arep nulung sampean. Dan musuh yang tak terkalahkan. Mesti nek sampean mangkel karo wong, Kanjeng Nabi ya mesti melu mangkel. Ini saja. Jadi tidak ada kekasih yang tidak tertolong, tidak ada musuh yang tidak terkalahkan. Iki nek awake dhewe gelem wasilah ning Kanjeng. Ini sekali lagi bait memberi alasan, argumentasi dari mengapa toh kalau orang kok perlu sok apa itu namanya wasilah ini Kanjeng Nabi. Iki lho alasan. Nek awake dhewe iki wasilah dan awake dhewe sebagai kekasih mesti ditulung Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe musuh, berarti musuhe awake dhewe ya musuhe Kanjeng Nabi. Asdiqa uka salah satu. Temanmu itu ada 3. Sodiquka. Temanmu itu salah satu temanmu. 2. Sodiqu sodiqika. Temannya temanmu. Koncone koncomu itu temanmu. Meskipun kamu tidak kenal. Paham enggak? Nomor 3 sing jenenge kanca adu musuhe musuhmu kuwi padha wae karo kancamu. Kancamu ana 3 Sayyidina Ali ketika. A'dauka salasatun. Apa? Asdiqauka salatun. Kancamu ana 3. 1 sadiquka, temanmu. Sampeyan kancaku, berarti sampeyan kancaku. Nomor 2, sadiqu sadiqika, kancane kancamu. Iku ya padha wae kancaku. Soale sampeyan kancaku, kancamu, kancaku juga meskipun aku ora kenal. Yang ketiga, adui kan. Musuhmu. Ada orang musuhi kamu, padha wae karo musuhi aku. Soale kamu kancaku. Wedi. Ya, sama dengan a'dauka salah satu. Musuhmu ada 3 juga. 1 aduka, musuhmu ya musuhku. Musuhmu itu musuhmu. Ya. Yang kedua, sadiqu aduika, kancane musuhmu itu musuhku. Anda punya musuh, musuh Anda itu duwe kanca, berarti dekne kekancan kan. Berarti kancane musuhmu kuwi ya padha wae karo musuh kita. Yang nomor 3 apa berarti? Ya. Aduwu sadiqika. Musuhe kancam. Itu musuh kita juga. Jadi musuhmu 3. Musuhmu, kancane musuhmu karo mungsuhe kancam. Lah nek awake dhewe seneng karo Kanjeng Nabi berarti kancane awake dhewe ya padha ae karo kancane Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe ndek musuhe dhewe berarti padha ae karo musuhe Kanjeng
Nabi. Ya. Ahalla ummatahu fi hirzi millati. Tidak kisah ya. Ahalla menempatkan sapa Kanjeng Nabi umat tahu ing umate Nabi fi hirzi millati, di dalam naungan agamane Nabi, penjagaan agamane Nabi. Nabi jaga awake dhewe selaku umate iku sak pole. Bentuke piye? Iku kalaifi kaya singa. Hala yang manggonke apa singa ma'al asbali sertane ya anak-anake singa di ajamin ing dalam hutan. Omahe ya sini ono hutan. Nabi menempatkan umat dalam naungan penjagaan. Kita ini dinaungi oleh Kanjeng Nabi. Kita ini dilindungi oleh Kanjeng Nabi. Ini bagaimana perlindungan Nabi? Kan Nabi ngendika, al-muslimu akhul muslim. Kita ini bersaudara. Jadi meskipun kita ini di Afrika ketemu dengan sesama muslim, ya, Nabi memberi perlindungan kepada kita lewat teman kita muslim yang di sana. Dia tidak akan mendolimi kita, dia tidak akan menaknakali kita, dia tidak akan macam-macam. Ini perlindungan Nabi lewat hadis-hadis, lewat agama nih Kanjeng Nabi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti apa? Kalai fi halla ma'al asbali, seperti singa yang melindungi anak-anak. Oh, singa melindungi. Kowe cedak-cedak kok singa. Long pitik kowe cedak sama di peladung kok. Pemene singa, cokot namanya. Ya. Ini perumpamaannya. Ya. Kam jaddalat kalimatullah min jadalin fihi wa kam khosamal burhanu min khasam. Kam jaddalat, banyak sekali, betapa banyak ngeyeli, nentang, debat. Apa kalimatullahi Al-Qur'an min jadalin, sangka wong sing ngeyel, wong sing debat. Ing dalam apa? Ing dalam Quran mestinya ya. Wa kam khosama, lan banyak sekali iso menaklukkan, mengalahkan apa al-burhan, bukti min khosimin, saking sing nantang, sing maneni, yang berani menantang. Betapa sering Quran menjatuhkan musuh dalam perdebatan, dan betapa banyak bukti mengalahkan musuh yang menantang. Ya, betapa banyaknya bukti ya menunjukkan kebenaran Islam. Kalau kebenaran Quran sudah tidak kita ragukan. Kenapa? Ya banyak buktinya. 1400 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang berani bisa nandingi. Setiap yang dipalsukan mesti konangan. Hebat. Ini Quran. Kalau bukti-bukti kebenaran Islam, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ketika Islam lewat Quran menyatakan bahwa proses terbentuknya manusia itu mulai dari janin, kemudian gumpalan darah, kemudian gumpalan daging, kemudian jadi wong, dan prosesnya seperti itu, orang nggak mungkin loh. Tahu begitu nggak mungkin loh. Kok bisa? Wong waktu itu durung ono mikroskop, durung ono USG lah, kok iso
semini lho kok iso. Iki dadekke wong hebat. Profesor Maurice Bucaille iki mlebu Islam sebab kuwi. Kok iso? Ini kalau bukan iki sing ngomong ki kudu wong masuk Islam. Wong pinter ora otok-otok iki. Masya Allah. Ya. Dan betapa banyak bukti nek Fir'aun itu nentang 6.000 tahun kemudian jasadnya ditemokke dan masih utuh betul. Luar biasa. Ini buktinya Quran lho, kok iso wis 600 tahun Quran ngomong engko jasate ana ditemokke. Lah kok ditemokke tenan? Apa arep ini sana, ya. Jadi bukti-bukti kebenaran Islam, bukti yang nyata, ya, bukti yang bisa kita lakukan setiap hari, ya. Bukti yang kita bisa contohkan setiap hari, ataupun bukti yang berupa ayat-ayat Quran tak terbantahkan. Nih, banyak sekali bukti, saudara, ya. Masya Allah. Katakanlah hari ini kita punya corona. Kata para ahli, ini yang bilang ahli, dengan kita memperbanyak wudu itu kita bisa ngusir si corona. Luar biasa. Ya. Jadi dengan wudu saja. Ya. Dan banyak hal, banyak sekali. Ya. Kafaka bil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'tibi fil yutumi kafa nyukupi kaing sira bil ilmi nyukupi kaing sira bil ilmi apa ki faile berarti apa Kanjeng Nabi ya. Cukup sapa nabi kaing sira bil ilmi kelawan dingerteni fil ummi ing dalam keadaan ummi. Apane mukjizatan mukjizate fil jahiliyati ing dalam mangsa jahiliyah wa ta'dibi lan pendidikan fil yutumi ing dalam keadaan yatim. Paham gak ini? Cukuplah sebagai pengetahuanmu bahwa bukti kemukjizatan Nabi adalah beliau seorang ummi yang hidup di masa jahiliyah. Yang kedua, beliau dididik. Beliau itu keadaannya yatim, ya, anak yatim. Paham gak, Ustaz? Jadi udahlah, nggak usah bicara banyak-banyak tentang kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukuplah dua hal ini bisa jadi bukti bahwa beliau betul-betul sebagai Nabi. Nggak usah bicara Quran, nggak usah bicara apa hebat-hebat. Sekarang kita berikan dua bukti saja bahwa Nabi itu seorang Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Satu, beliau itu seorang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Angon, wedus. Mosok bisa punya pengendikan yang luar biasa. Mosok dia dituduh gawe Quran. Mungkin apa tidak? Bisa kitab segitu banyaknya dan itu yang dibahas pengendikan-pengendikannya Nabi. Punya banyak kata-kata mutiara. Padahal dia nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Yang lagi wata'dibi fil yutumi, dia anak yatim. Umur 2 bulan. 2 bulan ya. Ditinggal mati bapaknya. 2 bulan toh? 2 bulan toh. Kemudian umur 6 tahun ditinggal ibunya, coba.
Jadi anak yatim itu gimana sih anak yatim itu? Masya Allah. Kan perhatian terhadap anak ini kan kurang. Ya kan? Karena umpamanya diperhatikan orang itu masih punya anaknya sendiri. Dia mesti lebih perhatian kepada anaknya sendiri. Dan terbukti Kanjeng Nabi itu enggak sekolah ya enggak, sekolah diniyah ya enggak, kursus ya enggak. Ya, apa melu kartu prakerja enggak. Ya, Masya Allah gitu bisa menaklukkan sampai Persia, Roma. Pengendikannya seperti itu, akhlaknya seperti itu. Sing ngajari sapa coba? Ini kalau orang mau berpikir sedikit saja, orang itu sudah akan ketemu bahwa beliau betul-betul utusan. Ini dari dua hal saja. Anak yatim, dia orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, kok bisa? Dikatakan Quran ini gaweane dekne sekondi. Lah kok dekne bisa memiliki strategi hebat di perang Badar, di perang Hunain, di perang Uhud, di perang Khandaq, perang Tabuk, strateginya begitu. Kok bisa? Masya Allah. Ya, ini berarti ini bukan kemampuan pribadi Nabi, tetapi berkat, ya, mukjizat dari Allah. Ini anugerah Gusti. Ini membuktikan beliau betul-betul utusan Allah. Oke, demikian secara semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Naftati bilhamdalillah.